Pemirsa, kasus korupsi di pemerintah Kabupaten Bangkalan terus terjadi dan mirisnya aktor utama dari kasus rasuah ini dilakukan oleh pejabat kepala daerah dan juga menimpa pada bupati sebelumnya. Mengapa kakak beradik yang masuk dalam warga terpandang di Pulau Madura ini bisa menjadi koruptor? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Selamat malam, Mas Boy. Malam Fitri dan seluruh pemirsa. Ya, ini setelah penetapan tersangka pada bulan Oktober 2022, akhirnya tim penyidik KPK bisa menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Menurut pandangan Anda, kenapa ini prosesnya harus sampai panjang seperti ini? Dan itu pun didahului kemarin ada insiden dia datang di acara Hari Anti Korupsi yang diselenggarakan antara KPK dan Gubernur Jawa Timur itu yang agak kemudian saya jengkel dan mengatakan ini mencoreng muka KPK dan akibat statement keras saya terus kemudian ada penangkapan itu ya itu sudah lebih baik lah daripada tidak ada penangkapan dan segera tidak ditahan. Tapi itu yang catatan pertama saya, ini jangan sampai lagi besok ada terjadi peringatan Hari Anti Korupsi yang diinisiasi KPK bersama siapapun itu kemudian hadir tersangka. Karena apalagi program yang sekarang itu kan penetapan tersangka pengumuman itu bersamaan upaya paksa. Nah, kemarin-kemarin sudah diumumkan tersangka tapi kok kemudian tidak dilakukan penahanan. Ini agak tidak konsisten itu, maka KPK harusnya konsisten kalau memang penetapan tersangka bersamaan dengan penahanan, maka harus konsisten termasuk Lukas NMB sampai sekarang belum dilakukan upaya paksa. Nah, ini saya minta KPK untuk konsisten itu. Baik, Mas Boyamin, mengenai Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron ini kan ditangkap dan ditahan KPK atas kasus suap seperti yang pernah dialami oleh mantan Bupati Bangkalan sebelumnya Fuad Amin Imron yang merupakan kakaknya. Nah, ini faktor apa yang mendorong kondisi ini terus terjadi? Pertama karena money politik itu salah satu yang termasuk di dalamnya adalah biaya politik tinggi. Bahwa untuk menjadi kepala daerah itu setidaknya harus ada biaya yang dikeluarkan. Dugaannya misalnya setor ke partai politik pengusung dengan alasan untuk biaya kampanye dan lain sebagainya. Kedua juga dalam rangka menarik simpati masyarakat, maka si calon ini harus banyak membuat kegiatan yang itu juga biaya mahal. Misalnya bakti sosial atau sekedar hadiah lomba-lomba mancing atau ya kampanye-kampanye kalau itu kemudian tidak ada biayanya juga tidak mungkin orang akan juga datang dan otomatis tidak akan juga nyoblos nanti pada saat pemilu pilkadanya. Terus ketiga juga berkaitan dengan biaya untuk memberikan honor pada saksi-saksi pada saat jadi proses kegiatan coblosan di TPS-TPS. Dan kemudian berikutnya adalah juga selama jadi kepala daerah dia juga sudah terlalu banyak hutang, maka dia harus membayar hutang-hutang tersebut. Maka dengan kondisi demikian, maka biaya politik tinggi ini, maka kepala daerah ini tergoda untuk melakukan korupsi. Tiga hal lah paling tidak. Pertama terkait dengan permainan proyek. Kedua permainan jabatan, ketiga adalah permainan izin. Nah, itu yang selalu nampak kalau KPK ini sebenarnya mau menangkap bupati atau gubernur tiap hari bisa, karena biaya politik tingkat tinggi tadi menjadikan kepala daerah itu menjadi potensi rawan terhadap korupsi baik dalam bentuk gratifikasi, suap, bahkan juga mengatur kegiatan-kegiatan anggaran termasuk mengatur proyek. Jadi ini yang rawan, susah sebenarnya itu untuk menghindari korupsi bagi kepala daerah yang biaya politiknya tinggi ini, Fitri. Oke, selain biaya politik yang tinggi, bagaimana dengan kewenangan yang terlalu besar ketika kemudian memiliki kewenangan untuk memilih dan menentukan langsung kelulusan ASN di Pemkab? Apakah kemudian faktor seperti ini juga yang mendorong kondisi di korupsi di sana ataupun gratifikasi di daerah terus terjadi? Iya. Sebenarnya ini sudah banyak dikurangi kewenangan ini, termasuk lelang jabatan itu harus. Kalau dulu kan enggak, gitu kan? Dan itu sudah melalui lelang jabatan, meskipun ini masih dimainkan untuk lolos ternyata ada biaya. Terus kemudian untuk eselon 1 harus ada persetujuan di atasnya. Kalau bupati berarti gubernur ke Menteri Dalam Negeri, termasuk jabatan sekda dulu yang paling banyak dimainkan, sekarang sudah tidak bisa dimainkan karena ada proses verifikasi. Eselon 2 lelang jabatan. Tapi ini mudah-mudahan ke depan dengan beberapa kejadian ini pemerintah pusat
lebih banyak mengatur bagaimana lelang jabatan itu lebih transparan, akuntabel, dan tata kelola yang baik, sehingga nanti lelang terbuka itu ya benar lelang terbuka, nilai tertinggi nanti yang akan terpilih. Jadi Oke. kalau toh masih dimainkan, bisa aja nanti yang diusulkan nanti yang bayar misalnya. Orang yang baik, yang anti korupsi tapi nggak punya duit, bisa aja nggak lolos di situ. Nah, ini peluang-peluang untuk mendapatkan orang terbaik inilah yang diberi kesempatan terbuka oleh pemerintah pusat dengan merubah dan merevisi peraturan-peraturan pelaksanaan. Gitu. Tapi kalau Oke. sepanjang itu tidak, ya maka ya akan terjadi aja permainan-permainan ini. Nah, kewenangan-kewenangan inilah yang dulu sudah mulai dikurangi untuk mengurangi korupsi, tapi nyatanya masih banyak celah. Nah, ini yang Oke. perlu dikaji lebih dalam lagi, Fitri. Oke, apakah ini juga menjadi gambaran bahwa fungsi inspektorat juga belum dilaksanakan dengan maksimal ataupun optimal, Mas Boyamin? Itu nonsen, bagaimana inspektorat akan mengawasi bupatinya gitu. Dia bisa dipecat langsung besoknya gitu kan. Karena fungsi inspektorat yang masih internal dan posisinya seperti itu, maka saya pernah usulan inspektorat itu mestinya di bawah BPKP yang akan berani nanti akan melakukan pemeriksaan atau telaah terhadap dana-dana kegiatan yang dilakukan oleh kepala daerah. Misalnya ini, yang masih persoalan penunjang kegiatan operasional, itu kan seharusnya tidak boleh di take home pay, dijadikan gaji. Tapi hampir banyak kepala daerah itu dianggap uangnya dia terserah dia make. Padahal itu kan penunjang kegiatan itu harus untuk kegiatan luar, misalnya untuk kegiatan kemasyarakatan harus ada itu, tidak boleh dijadikan gaji. Tapi sebagian besar dari penelitian saya, dana untuk penunjang kegiatan itu masih menjadi komponen gaji dan dikantongi oleh kepala daerahnya. Ini dan inspektorat tidak ada yang berani pernah menegur atau mengingatkan kepala daerahnya. Jadi rasanya kalau berharap dengan inspektoratnya itu nggak bisa, karena memang jabatannya bahkan hanya eselon 2 gitu. Oke, Dengan Mas sekda aja Boyamin. belum tentu berani dia. Gitu. Oke, terakhir, jadi apa yang harus dilakukan untuk melakukan upaya pencegahan? Ya, tata kelola yang lebih baik ini jadi isu utama dan itu harus dicontohkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat pun belum bisa memberikan contoh yang baik bagaimana tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, tidak pecah amanah, tidak menyalahgunakan wewenang, dan otomatis tidak korupsi. Ini daerah akan meneladani kalau pusat sudah melakukan itu. Sementara pusat juga masih ada ramai tentang isu konflik kepentingan, bisnis keluarga pejabat, dan juga bahkan ini menjelang pilpres banyak dugaan-dugaan permainan-permainan untuk mencari uang dan cuan untuk biaya politik nanti. Ini kan kalau bicara keseluruhan, saya justru Oke. menuntut pemerintah pusat untuk memberikan contoh tata kelola yang baik, baru bisa memberikan warning kepada pemerintah daerah melakukan tata kelola yang lebih baik. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Boyamin Saiman telah berbincang bersama kami Masih malam hari Fitri, ini Metro dalam TV. Prime Time News.